Kita ngebahas laptop gaming lagi bro. Kali ini adalah varian dari brand Asus yang mengeluarkan seri TUF gaming terbaru yang memiliki varian warna yang cukup unik. Umumnya laptop itu kalau warna putih ya putih semua. Kali ini beda bro. Jadi warnanya itu dia kombinasi antara warna putih dan juga hitam yang dikasih nama Moonlight. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama lagi Samudin di Karisma Channel tentunya. Sekarang kita akan membahas sebuah laptop gaming dari merek Asus yang tipenya adalah Asus TUF F15 FX517ZC. Produk ini dia menggunakan prosesor Intel Core i7 Gen 12 dan harganya dibanderol di angka Rp19.599. Bukan harga yang murah, tapi dalamnya juga termasuk wah menurut saya. Sebelum kita ngomong soal spek, kita akan membahas model desainnya dulu. Karena varian produk ini sebenarnya itu ada dua buah macam varian prosesor. Ada yang AMD, ada juga varian Intel. Dan kerennya Asus, ketika dia bikin produk, tapi cuma beda prosesor, dia itu warnanya juga dibedakan bro. Wah ini effortnya besar sekali. Menurut saya Asus memang keren ketika dia bikin laptop gaming, entah seri ROG ataupun seri TUF seperti ini. Untuk teman-teman pecinta Intel, kalian bisa mendapatkan varian warna putih seperti ini dan ada juga warna yang full hitam. Sementara pecinta AMD, teman-teman akan dikasih pilihan warnanya grey, ada juga warnanya hitam. Jadi meskipun dari logo yang kecil ataupun motif garis, semuanya beda bro, keren-keren semua. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal laptop gaming, sebenarnya seri TUF ini termasuk laptop gaming yang tipis dan juga bobotnya enteng. Produk ini memiliki bobot di angka 2,0 kg dan bodinya itu dia berbahan campuran antara aluminium dan juga plastik ABS. Makanya kalau kita bawa kemana-mana, ini laptop enak banget ditaruh dalam tas. Kita akan meng-highlight untuk model cover bagian luar. Karena produk ini limited bro menurut saya. Ini produk dia dikasih nama Moonlight oleh Asus, yang artinya ini dia warna putih kombinasi dengan warna hitam. Jadi dia putihnya itu hanya ada pada cover luar sama cover bagian bawah. Dan di cover bagian luar ini dia itu ada logo Asus TUF di bagian pojok kiri atas, dan itu dia logonya agak kecil, nggak gede kayak varian AMD. Sementara enaknya di varian produk ini, dia itu memiliki indikator lampu 4 arah yang meskipun ini laptop pas kita tutup, kita masih bisa melihat indikatornya. Jadi entah kita hanya sekedar memastikan ini laptopnya nyala atau pas baterainya itu penuh pas dicas, kita bisa melihat meskipun laptop ini ditutup. Kalau dibuka ya pasti kelihatan bro. Untuk yang selanjutnya, produk ini dia itu dibekali dengan hardware yang istimewa karena produk ini akan cocok digunakan di berbagai kebutuhan gaming maupun kebutuhan desain. Jadi ini laptop layarnya menggunakan ukuran layar 15,6 inch, resolusi Full HD, panel IPS, serta dia itu menggunakan akurasi layar di angka 100% sRGB. Lah kalau refresh rate-nya, produk ini sudah menggunakan di angka 144 Hz. Jadinya kalian pasti guna buat apa aja, ini akan tetap nyaman bro. Dan kelengkapan di laptop ini, dia juga dilengkapi dengan kamera yang resolusinya di angka 720p. Beda banget, kalau kita membeli ROG, harganya under 20 pasti nggak ada kameranya. Kalau ini mau beli di harga 11 juta hingga 20 juta lebih, seri TUF dia memiliki kelengkapan berupa kamera yang tampilannya juga bening menurut saya. Selanjutnya laptop ini juga dibekali dengan keyboard yang layoutnya full size, serta di bawah keyboard ini dihiasi dengan latar lampu keyboard berwarna putih yaitu single color. Sayangnya nggak RGB, kalau RGB ini akan tampilannya lebih keren menurut saya. Sementara di keyboard ini selain dia udah kasih layout full, dia kalau dibuat ngetik menurut saya cukup nyaman dan juga enak kayak travelnya. Terus di bagian produk ini juga ada tombol ekstra berupa tombol volume up, volume down, serta tombol armory grade yang di dalamnya kita bisa melihat performa di laptop kita, dan juga kita bisa menyeting laptop ini untuk meningkatkan performanya. Contohnya, produk ini memiliki sebuah settingan yang dikasih nama MUX switch, dan fungsi dari settingan ini adalah untuk memaksimalkan performa dari GPU kalian. Misalkan untuk kebutuhan berat entah render atau gaming, kalian bisa mencoba menyeting kepada discrete GPU-nya. Tapi pas teman-teman digunakan untuk kebutuhan yang biasa,
teman-teman bisa merubah ke settingan eGPU yang artinya dia akan bawaan dari prosesornya. Jadinya itu konsumsi dayanya akan lebih kecil dan daya tahan baterainya otomatis akan lebih lama. Sementara kalau kelebihan yang lain, produk ini juga dilengkapi dengan konektivitas jempolan bro, karena dia menggunakan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.1 dan colokan Thunderbolt 4. Ini loh istimewanya, kalau kita beli Intel kita bisa mendapatkan Thunderbolt 4, tapi kalau kita beli seri AMD kita tidak akan mendapatkan konektivitas berupa Thunderbolt seperti ini. Lah ini yang keren. Sekarang waktunya kita ngebahas jeroan yang ada di laptop ini. Jadi laptop ini kan sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel yang diberi nama Alder Series atau Intel Ken 12. Untuk seri prosesornya, laptop ini menggunakan seri 12650H yang memiliki kecepatan maksimal di angka 4,7 GHz. Dan di dalam prosesor ini dia itu sudah memiliki 6 buah P-core serta 4 buah i-core yang akan bekerja secara bergantian tergantung kalian gunakan buat apa. Pas enteng-enteng konsumsi dayanya kecil, pas buat berat-berat konsumsi dayanya juga gede. Jadi efek sampingnya pas kalian menggunakan seri TUF terbaru ini, baterainya bisa lama bro, bisa bertahan di angka 4 hingga 5 jam, tapi catatannya tergantung kalian gunakan buat apa. Karena pada dasarnya laptop ini sudah dikasih ukuran baterai yang gede di angka 76 Wh. Selanjutnya prosesor ini juga dilengkapi dengan RAM yang DDR5 dengan frekuensi 4800 MHz dengan total jumlah RAM-nya itu yaitu 16 GB bro. Nah di sini kalau kita melihat RAM-nya dan juga prosesor ini adalah kemampuan yang cukup signifikan. Sementara kalau kita ngomongin VGA-nya ini menurut saya agak kurang sedikit karena VGA-nya cuma menggunakan RTX 3050 4GB dengan TGP sebesar 75 Watt. Tapi kelengkapan untuk penyimpanannya, wah ini istimewa bro, karena penyimpanannya gede banget di angka 1 tera yang menggunakan NVMe PCIe garis ketiga. Sementara kalau kita ngomongin kelengkapan softwarenya, di seri yang terbaru ini tentunya sudah pakai Windows 11 dan juga Office 2021. Jadinya untuk kebutuhan apapun, mau kuliah, kerja, atau belajar, semuanya enak bro. Gaming lancar, untuk kebutuhan buat desain juga nyaman. Kalau kita ngomong soal desain, laptop bikinan Asus pasti ganteng bro. Mau ROG ataupun TUF, tampilannya benar-benar keren. Tapi kalau kita ngomong soal performance, kalau kita bandingkan dari sama-sama seri TUF yang di dalamnya itu cuma beda prosesor aja dan beda harga, nah ini baru butuh ketelitian biar kalau teman-teman beli benar-benar pas kebutuhannya, pas juga budgetnya, dan sesuai sama kebutuhan kalian. Karena kalau kita ngomongin soal seri TUF, kan dia itu ada varian AMD, ada juga varian Intel. Untuk varian AMD, dia itu dibanderol di harga Rp18.500.000. Sementara Intelnya dibanderol di angka Rp19.599.000. Selisihnya di angka Rp1.100.000. Tapi kalau kita ngomong soal performance, kalian bisa melihat sendiri. Dari ulasan benchmark tadi, secara performance dia sedikit lebih unggul di varian Intelnya. Tapi kalau kita ngomong soal harga sih sebenarnya wajar. Yang lebih mahal pasti ada kualitasnya. Tapi kalau kita ngomong soal komponen dan juga harga, ini ada perbedaannya bro. Karena di seri Intel, dia itu kekurangannya adalah VGA-nya masih pakai RTX 3050 tapi menang di penyimpanan karena penyimpanannya menggunakan NVMe sebesar 1 tera. Sementara buat teman-teman yang pilih AMD, dia itu keunggulannya adalah pada segi VGA-nya karena menggunakan RTX 3050 Ti tapi kalah pada penyimpanannya karena cuma 512 GB. Sama-sama NVMe PCIe generasi ketiga. Kalau RAM sih sama-sama DDR5. Jadinya ini kembali lagi sama budget masing-masing. Yang punya budget 18 jutaan, pilih AMD pasti oke. Tapi kalau punya budget 19 jutaan, kalian bisa melihat sendiri performa dari Intel Ken 12 dan juga efektivitas penggunaan daya laptop ini. Jadinya dia itu baterainya bisa awet. Ya udah, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan dalam membeli seri TUF terbaru yang rilis di tahun 2022. Oke.